Halo teman-teman, bertemu lagi di episode kali ini aku mau bahas untuk ini ya, bagian formatnya dari visualisasi. Nah, kalau teman-teman buat dashboard seperti ini untuk judul, legend sama axisnya Y ataupun X gitu ya. Nah, itu kan kalau tampilannya seperti ini masih terlalu abstrak ya. Masih terlalu sulit untuk dipahami ketika ini dilaporkan ke atasan ataupun ke teman-teman sejawat kita ya, teman-teman. Nah, jadi aku mau sedikit kasih panduan untuk gimana caranya supaya tampilan visualisasi yang mau kita buat itu kelihatan cukup baik dan menarik dilihat oleh atasan ataupun teman-teman kita ya. Oke, ini langsung saja ke bagian format. Ini ada di sebelah sini ya. Nah, oke, nanti ini kita zoom aja dulu. Nah, di bagian format ini ada beberapa, tapi kali ini nggak aku jelasin semuanya, hanya beberapa yang penting yang aku rasa harus aku sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, yang pertama itu ada di legend. Nah, di posisi legend kita bisa atur untuk posisi itu ada bottom. Nah, bisa di bawah ya, teman-teman. Jadi, terserah teman-teman mau enaknya di mana. Nah, kalau aku biasanya itu pakai di top center. Kenapa? Karena sekaligus di bawah judul, nanti kita akan buat judul di atas. Nah, jadi si audiens yang membaca dashboard kita itu bisa paham bahwa di sini ada 3 kategori brands gitu. Nah, kalau kita taruh di bawah, takutnya si audiens ataupun yang melihat dashboard atau laporan kita itu nggak sadar bahwa ternyata ini tuh brands gitu, bukan dari kategori yang lain seperti itu ya. Nah, ini tetap filenya tetap kita hidupin karena kalau nggak ini nggak bakal tahu ini dibagi berdasarkan apa. Jadi aku saranin tetap dihidupkan untuk brands, tapi bisa teman-teman ganti juga sesuai kebutuhan. Kalau yang mau diganti silahkan diganti biar lebih enak dan nyaman untuk dilihat dashboardnya. Nah, untuk tulisannya juga bisa teman-teman ganti ya. Di Power BI menyediakan beberapa pilihan. Nah, kalau aku biasanya untuk judul itu show ini UI bold dan untuk lain-lainnya itu biasanya yang pakai yang semi bold. Nah, kita pakai semi bold dan ukurannya juga bisa diatur-atur ya. Bisa 11, 12. Nah, biasanya tergantung sama beberapa visualisasi dalam satu page yang akan kita buat. Nanti ketika semakin kecil page-nya maka ukurannya harus kita perbesar juga, teman-teman. Ini kita besarin lagi ya. Tadi berarti ukurannya ada 16 ya. 16 tuh udah normal, udah kelihatan ya. Jadi so udah bagus ya 16. Nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk sebuah legend. Oke, ini terserah mau di bold bisa, mau di italic bisa, mau di underline juga bisa. Nah, aku biasanya sih pakai yang italic. Kenapa? Karena biar tampak beda dari judul nanti yang akan kita tambahin. Oke, itu dulu untuk yang bagian legend. Nah, kita masuk ke axis Y. Nah, di axis Y ini teman-teman nanti bisa atur ya. Untuk warna biasanya terserah teman-teman mau warna apa. Nah, ini akan terganti seperti di bagian payment akan terganti. Nah, biasanya sih aku pakai yang standar ya warna hitam. Terus tulisan juga bisa kita atur. Tadi di atas ada ukuran 16. Coba kita buat ke 15. Nah, ini biasanya aku pakai UI yang bold. Oke, biar lebih kelihatan jelas ya, teman-teman. Mau di italic juga bisa, mau di underline juga bisa. Tapi biasanya aku pakai yang default ya, yang biasa. Ini ukurannya nggak terlalu harus diganti-ganti ya, teman-teman. Nah, ini untuk file. Teman-teman bebas mau tampilin atau enggak. Nah, kalau kita off kan, tulisan payment di sebelah kiri akan hilang. Nah, tapi ketika kita on kan, nah ini akan muncul. Nah, kalau aku biasanya ini nggak aku munculin. Kenapa? Karena nanti akan kita munculin di bagian title-nya aja. Di bagian judul akan kita jelasin ya. Untuk memperindah nanti dashboardnya teman-teman. Sama untuk yang X-nya juga sama. Ini biasanya berupa nilai ya. Nah, nilai teman-teman mau nilainya dari mana? Nah, kalau dia auto, otomatis dia akan mulai dari 0 sampai nanti yang terbanyak dari si data yang kita masukin gitu ya. Nah, itu nanti tinggal teman-teman isi aja startnya berapa dan endnya ada berapa. Untuk color sama, kita pilih yang hitam. Terus untuk tulisan kita buat 14 tadi ya.
Oke, terus untuk tulisan yang bold. Oke, ini kita biarin aja sama. Nah, untuk yang tile biasanya aku matiin juga ya, teman-teman. Nah, nanti di sini kita tinggal bagaimana secara informasi kita menyampaikan ke audiens gitu bahwa ini adalah berdasarkan quantity gitu ya, teman-teman. Ataupun invoice ID nanti ke depannya jika teman-teman punya case seperti ini. Oke, itu untuk yang bagian X. Nah, ini kita masuk ke data color ya. Nah, data color itu ini datanya teman-teman mau warnanya apa bebas bisa diganti. Untuk branch A misalnya kita ganti jadi ini ya, warna emas. Oke, dia akan berubah. Terus yang B kita ganti jadi warna merah muda. Oke, yang C kita ganti jadi abu-abu. Oke, nah ini tergantung teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman susah dalam mengkombinasikan warna, nah nanti aku akan kasih link ya, di mana webnya itu memberikan saran untuk kalau kolaborasi warna yang mau kita pakai. Contohnya 3, kita mau pakai warna apa, dengan metode apa, nah dia akan kasih 3 warna yang bagus untuk dikolaborasikan, seperti itu. Karena dalam visualisasi menurut aku warna adalah salah satu poin penting dalam menyampaikan sebuah informasi. Oke, itu untuk warna ya. Nah, untuk data label, di sini ada data label. Jadi di sini kita kan belum tahu nih. Ini kan masih samar-samar ya, ini berapa ya, 100 lebih gitu kan. Nah, teman-teman bisa masukin ini namanya data label ya, teman-teman. Jadi tinggal hidupin. Nah, nanti dia akan muncul di ujung sebelah kanan. Nah, di ujung ya, di pojok. Nah, ini juga bisa kita customize. Nah, contohnya dia mau warna hitam ya, biar kelihatan jelas gitu ya. Terus unit displaynya ini mau apa? Nah, biasanya kalau ada yang ribuan, dia pakai kita perkecil jadi trillions, billions, millions, ataupun thousand. Nah, kalau auto, dia akan otomatis nanti mengubah cocoknya ini dalam satuan apa gitu ya. Oke, untuk posisi bisa kita atur di dalam, tapi di bagian akhir. Mau di luar di akhir, seperti tadi. Di dalam di tengah, ataupun inside base di paling awal. Aku biasanya pakai yang outside end. Kenapa? Karena biar kita tahu tuh data mana yang paling banyak ya. Jadi kalau di ujung jarang sih, tapi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, untuk tulisan juga bisa diganti. Aku biasa pakai yang bold. Kenapa? Karena biar kelihatan terang dan jelas bahwa berapa sih dari isi dari dashboard ini gitu nilainya. Jadi jangan dibuat samar ya ke teman-teman. Oke, untuk tile ini bisa kita ganti. Nah, untuk tile ini akan dia otomatis terdefault dari sini ya, teman-teman. Nah, ini count of invoice ID by payment and branch. Nah, ini bisa kita ganti. Contohnya laporan pembayaran. Laporan pembayaran berdasarkan branch. Oke, nah ini ada judulnya udah kita ganti. Untuk posisi biasanya aku pakai yang di tengah ya. Nah, untuk ini teksnya kita besarin lagi. Kita lihat dulu. Nah, ini ya laporan pembayaran berdasarkan branch. Nah, kalau teman-teman nggak yakin apakah dia sudah cocok atau belum dengan kondisi visual yang kita buat, teman-teman bisa kecilin aja gitu ya. Bukan mode fokus. Berarti ini tulisannya masih terlalu kecil ya. Kita besarin lagi, teman-teman. Oke, kita besarin lagi. Biasanya ini harus lebih besar daripada legend ya. Oke, kita buat bold biar mencolok. Kenapa? Karena ini adalah salah satu penanda bahwa ini laporan apa sih gitu. Nanti si audiens yang melihat langsung, oh ini ternyata pembayaran berdasarkan branch. Branchnya yang mana? Oh, legendnya yang di bawah tadi gitu. Nah, kenapa makanya aku buat legend itu di bawah dari judul ya, teman-teman. Oke, itu untuk bagian judul. Teman-teman bisa ganti. Kalau aku biasa pakai yang UI bold. Nah, lebih gagah ya, lebih tegas dia gitu. Nah, untuk background, nah ini biasanya jarang aku ganti, biasanya aku pakai yang putih. Kenapa? Karena kalau aku ganti biasanya akan merubah ini sih. Tampilan aja sih, aku kurang suka. Jadi aku biasanya pakai yang default, yang warna putih. Oke, tadi udah sampai kepada background ya. Nah, ini aku putihkan kembali ya. Tapi terserah teman-teman mau pakai yang mana gitu. Bisa diganti. Terus untuk border ini adalah garis pembatas.
Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kalau ada garis pembatasnya bisa teman-teman pakai dan bisa juga tidak, terserah kebutuhan dan sesuai case teman-teman ya. Sesuai case teman-teman, jadi untuk border terserah mau dipakai atau enggak. Sudah border terus ada shadow. Nah, ini kelihatan ya, kalau kita matikan shadownya hilang. Kalau kita hidupkan lagi shadownya akan muncul ya teman-teman. Oke, nah itu dulu mungkin untuk tampilan. Nah, inilah tampilan akhir dari visualisasi custom yang kita buat. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan case-nya teman-teman ya. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.